Halo semua, kembali lagi nih dalam podcast Sejarah Pemikiran 1089. Senang banget nih, aku Kanaya Naila Telina dapat bertemu lagi dengan kalian semua. Tapi, sebelum kita masuk ke ruang obrolan, cailah ruang obrolan nggak tuh? Aku pengen nanya kabar nih dari narasumber kita yang kece-kece sekarang. Ada Nabila Trianita dan juga Kardifa Tri Rifana. Mereka merupakan seorang mahasiswi dari S1 Farmasi UPH. Dari Nabila terlebih dahulu nih, apa kabar Bil setelah berminggu-minggu perkuliahan? Pasti masih semangat dong. Kabar baik, Kanaya. Gimana Kanaya kabarnya? Baik banget, pastinya kita tetap semangat kan mengikuti perkuliahan ini. Iya, betul banget. Oke, betul. Oke, kita lanjut ke Kardiva nih, narasumber kita yang cantik dan kece. Ayo Kardiva, mungkin bisa dijelaskan bagaimana kabarnya selama ini. Baik juga. Oke. Kalian pernah nonton film Groundhog Day nggak? Aku pernah banget nonton film itu. Itu tuh ini kan menceritakan tentang seorang cowok yang bernama Phil Connors. Dia tuh seingat aku ya, dia kan seorang pembawa berita nih. Terus ya bisa dikatakan lah dia ahli gitu kan, yang cukup terkenal di lingkungannya. Dia waktu itu tuh kalau nggak salah ya dia ada kerjaan gitu di suatu kota. Ini sih aku nilainya dia itu agak sombong ya orangnya, agak sombong dan sedikit angkuh. Jujur aja kalau aku nilainya kayak gitu. Kenapa aku nilai kayak gitu? Karena dia itu kalau menurutku dari tingkah lakunya, terus kayak dia bertindak, terus kayak dia bersikap ke teman-temannya, itu tuh selalu sombong gitu karena kan dia memang sudah ahli di bidangnya dan mungkin dia merasa tinggi hati gitu karena sudah lebih dikenal dibanding teman-temannya. Terus seingat aku tuh waktu itu dia ada kerjaan untuk meliput suatu festival di kota kecil yang bernama Pangstaway itu pada tanggal 1 Februari ya waktu itu kalau nggak salah. Dia datang ke acara itu dengan penuh kekesalan 1 hari sebelumnya karena acara tersebut dilakukan pada tanggal 2 Februari. Dia datang ke kota tersebut pada tanggal 1 Februari dan nginep. Nah pas acara itu dimulai, dia tuh kesel banget. Apa sih yang bikin dia kesel itu tuh menurutku ya karena tahun-tahun sebelumnya dia itu sudah meliput gitu Kak ke acara tersebut. Jadi mungkin dia sedikit bosan gitu untuk meliput lagi gitu. Terus dia itu datang nggak sendirian, dia datang sama teman-temannya yang lain. Terus karena dia bosan, jadi dia yang meliput dengan males-malesan gitu. Terus dia pengen cepet-cepet pulang lah gitu ibaratnya. Tapi di situ dia nggak bisa pulang karena waktu itu ramalan cuacanya itu salah. Yang seharusnya badai ke kota mana, jadi badai di kota yang dia uh, tinggalin itu, yang ada acara itu. Jadi dia nggak bisa pulang. Terus akhirnya dengan terpaksa dia balik lagi ke penginapannya dan nginep 1 hari lagi rencananya. Tapi keesokan harinya setelah dia bangun, dilihat tanggalnya, dilihat semua-semuanya dari putaran radionya, itu tuh terus-terusan di tanggal 2 Februari gitu. Berarti, oh iya pernah. Aku inget banget nih, jadi kalau nggak salah itu, anehnya pas itu dia bangun di jam yang sama, iya nggak sih Bill? Jam yang sama, jam 6 gitu, pada tanggal 2 Februari gitu kan. Terus dari radio itu selalu gitu, radionya kok sama semua dari dia bangun gitu. Terus bagaimana musik-musik yang diputar di radio itu kok sama semua gitu. Terus juga setiap dia keluar kamar dia selalu ketemu ini nih satu orang cowok yang ya bisa dikatakan punya tubuh yang gede lah ya. Nah terus yang selalu menyapa dia di dekat tangga gitu. Lalu dia turun ke bawah, ketemu orang, ketemu seorang wanita tua dan setahu aku dia pemiliknya atau pelayannya aku agak simpang siur sih juga gitu kan. Terus dia selalu lewat depan toko, bertemu dengan seorang tunawisma, tapi anehnya dia nggak pernah nyapa tunawisma itu dan menganggap bahwa karena dia sombong tadi yang diceritain ke Nabila.
terus juga dia ketemu sales asuransi, dan ternyata sales asuransi itu temen deket adiknya, jadi kenal kali ya sama Phil ini, makanya. Dan lebihnya anehnya lagi itu Phil sadar gitu kalau semua ini nih terjadi berulang-ulang kali, mulai dari dia bangun tidur sampai dia mengakhiri dari hari itu, pasti semuanya berulang-ulang gitu. Kayak, aku tahu nih setelah ini ada kejadian apa aja gitu. Aku tahu nih setelah ini bagaimana yang dia lakukan gitu, orang-orang lain melakukan gitu. Jadi dia kayak udah hafal aja gitu. Karena berhari-hari itu dia menjalankan apa ya, kayak semacam kegiatan yang sama gitu. Dan bagaimana dia melakukan hari-hari dengan semena-mena, mungkin karena dia merasa dia hidup bosen, jadinya ya udah aku semena-mena aja gitu, seenak hati aja mau ngapain aja gitu. Kayak aku ngambil uang dari bagasi minibus gitu, terus dia pakai mobil seenaknya aja nabrakin sana sini gitu. Setahu aku ingetnya begitu deh. Oke, kayaknya kalau dari Kardiva sendiri nih gimana? Mungkin Kardiva inget gitu tentang filmnya. Iya, iya banget. Nah, kan karena saking dia udah bosennya, akhirnya dia nyoba kan buat bunuh diri. Mulai dari loncat dari sebuah gedung, terus dia nyetrumin dirinya di bak mandi pakai alat pemanggang roti. Iya, iya, yang itu ya, yang dia Menjatuhkan, pakai roti. ya benar banget. Sampai menjatuhkan dirinya waktu naik mobil sama marmut yang dia curi itu. Nah, jadi dia tuh ngelakuin semua itu karena dia tahu di hari itu akan terus berulang dan gak ada konsekuensi yang bakal dia terima. Nah, terus pada akhirnya dalam waktu sehari itu dia mengubah dirinya menjadi pribadi yang suka menolong, kayak memberi makan tunawisma itu yang di jalan, menangkap anak kecil yang bakal jatuh dari pohon, dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Sampai akhirnya dia terbangun dan hari telah berubah jadi kayak seperti biasanya lagi. Iya, bener banget. Tapi kalian sadar nggak sih, guys, pas kita nonton film ini tuh kayak ada kaitannya nggak sih sama pelajaran sejarah pemikiran? Kayak misalkan nih, dari beberapa pertemuan lalu kan kita bahas nih beberapa filsuf beserta pemikiran mereka yang berbeda-beda. Nah, menurut kalian sendiri nih, ada nggak sih kaitannya sama film Groundhog Day ini? Tahu aku ya pasti ada kayaknya deh, ya nggak sih? Coba dari Nabila bisa diceritain nggak gimana? Nah, kalau dari aku sendiri ya nih teman-teman, aku nih ngerasa banget di film ini tuh ada banget kaitannya dengan yang pernah kita belajar, yaitu Herakleitos gitu. Dimana Herakleitos ini tuh punya karakter gelap atau sombong sama dengan tingkah Phil yang tadi aku udah jelasin di awal ya. Jadi sikap Phil ini tuh sombong banget sama pekerjaan yang dia lakukan karena dia udah bekerja di sana bertahun-tahun, terus juga dia udah terkenal gitu. Terus dia udah merasalah gitu dirinya tinggi dibanding teman-temannya gitu. Dari dia bersikap ke produser barunya yaitu Rita, itu tuh kelihatan banget kalau dia sombong gitu. Terus dari dia nggak mau satu hotel sama teman-temannya, terus dia nggak mau diajak makan, gitu-gitu tuh udah kelihatan banget kalau dia tuh sombong. Terus ditambah dia ketemu cowok asuransi itu yang namanya Ned Ryerson, dia itu kelihatan banget nggak mau kenal, terus kayak mungkin karena si temannya ini cuma asuransi kali ya, maksudnya cuma sales asuransi gitu, jadi dia Iya, benar-benar. nggak mau lah gitu kenal sama yang bukan sejajarnya gitu. Terus Karena di juga bawah dia, ya. iya bener banget, maksudnya dia nggak mau temenan-temenan di bawah dia gitu. Terus juga dia meliput di acara festival itu nggak ikhlas, itu kan sombong ya termasuknya ya gitu. Iya, benar Terus banget. ini tuh juga ada kalau menurut aku ya, selain ada sikap sombongnya, ini tuh ada sikap pembelajarannya, yaitu seperti di Herakleitos ini kan adanya sehat setelah sakit kan. Nah, di akhir film ini tuh dia itu menjadi baik. Jadi kalau menurut aku ini tuh ada hubungannya karena dia tuh adanya kebaikan setelah kejahatan gitu. Ternyata ada hubungannya ya antara apa yang kita pelajari dengan apa yang kita nonton tadi. Pas aku nonton Groundhog Day ini, aku kepikiran nih dari salah satu filsuf
Mungkin kalian tahu ya filsufnya siapa. Nah, ini namanya Plato gitu. Aku keinget banget sama perumpamaan kisah dia, The Ring of Gyges. Nah, kita kan tahu kalau orang yang pakai cincin itu dia bakal nggak kelihatan, jadi dia bisa bertindak seenaknya aja gitu, tanpa ada konsekuensi yang harus dia terima gitu. Nah, dari film ini tuh aku ngelihat bahwa Phil itu kayak ngambil kesempatan gitu buat menjalin hubungan sama Rita gitu. Terus dia mencuri uang dari bagasi minibus, menabrakkan mobil ke segala arah kayak yang udah dicerita gitu kan, yang dia maling marmut terus dia jatuh, terus dia masuk ke penjara gitu. Nah, karena dia berpikir bahwa setiap paginya dia bakal bangun di hari yang sama dengan apa yang telah dia lakukan sebelumnya itu nggak ada gitu dan bakal berjalan seperti biasanya gitu berulang-ulang. Jadi apa yang aku lakukan sebelumnya itu konsekuensi yang aku terima hanya pada malam itu aja. Pas paginya itu jam 6 bakal kembali lagi seperti semula gitu. Dan itu akan berulang-ulang terus gitu. Jadi dia percaya bahwa apa yang aku lakukan selama itu nggak ada konsekuensi yang harus aku terima gitu, walaupun dia mau lakukan kejahatan dengan sesama ataupun dengan yang lain, konsekuensi yang dia dapatkan itu nggak ada. Nah, terus juga pemikiran atau gagasannya lain terkait Plato itu yang aku ambil tuh yang apetit itu. Jadi kayak di mana mengendalikan di hari terakhir. Kayak misalkan di hari terakhir dia melakukan sebuah kebaikan gitu kan. Pokoknya di hari itu dia harus melakukan kebaikan yang penuh gitu. Sehingga dia nggak pengen lagi nih hidup dia begitu-begitu aja berulang-ulang kali kayak bosen aja gitu. Nah makanya dia mengendalikan diri pada hari terakhir dia menjadi baik, terus dia merubah segalanya, dengan sesuai virtu dia kan, virtunya dia atau keberanian dia dalam mengubah sebuah aspek itu dalam satu hari, bagaimana dia berbuat baik dengan yang lain, dan pada akhirnya itu mengubah dia semua gitu. Kalau dari Kardiva bagaimana Kar menyikapi itu? Aku juga ngerasa sih ada hubungannya nih sama salah satu filsuf, yaitu filsuf Parmenides. Soalnya dari pemikirannya Parmenides itu kan terkait tentang ada dan tiada kan. Nah, dulu Parmenides itu berkata kalau yang ada itu ada dan yang tidak ada itu ya tidak ada. Jadi kalau emang nggak ada, ya nggak mungkin ada. Nah, jadi bisa aku simpulin pemikiran Parmenides ini kalau yang ada itu ada, kalau yang nggak mungkin itu ya nggak ada. Berarti yang ada itu bakal ada terus. Jadi kesimpulannya kalau dikaitin sama film ini berkisah tentang kejadian si Phil ini sehari-hari dengan hari yang selalu sama dan nggak ada perubahan sama sekali. Dan harinya ini bakal terus berulang mulai dari Phil bangun dari jam 6 tanggal 2 Februari, terus dia dengar suara alunan musik, serta siaran radio, bagaimana dia menjalani hidup setiap hari berulang-ulang, seperti melewati toko, terus bertemu dengan tunawisma yang berdiri di depan toko tersebut, kemudian dia bertemu dengan agen asuransi yang menghampirinya dia, kemudian dia menginjak air, datang membawa berita, sama dan hal-hal yang lain sih. Benar banget, tapi berbicara tentang Parmenides nih ya, aku juga keinget satu pemikiran dia yang mungkin ada relevannya ya sama film ini gitu, tentang gagasan yang dia kemukakan gitu, tentang realita yang gak masuk akal atau paradoks, pernyataan berlawanan dengan pernyataan sebelumnya. Jadi kayak paradoks ini kan sebenarnya, dia memaksudkan bahwa alam semesta ini kan hanya penampilan menipu aja gitu. Jadi apa yang dia lihat itu beda aja sama kenyataan. Nah, mengenai alam semesta itu menurut dia itu hanya ilusi semata, jadi ilusi pandangan kita aja gitu. Nah, kalau misalkan dilihat dari film ini, kita tahu kan ada kejanggalan atau keanehan dari setiap hari yang dia jalani gitu, sampai dia menganggap bahwa dirinya itu adalah dewa gitu. Jadi di sini kelihatan gitu ada yang nggak masuk akal. Jadi kayak dari seorang pembawa berita yang seorang manusia itu kan tiba-tiba dia menganggap diri dia sebagai seorang dewa, ya mungkin kita melihat bahwa oh iya kayak alam semesta itu hanya menipu saja gitu. Jadi tapi untungnya itu dia memberantas itu semua dengan nalar atau pikiran yang diandalkan. Yang kita tahu kan
dia akan membawa ke satu titik di mana dia menyadari itu semua karena dia memiliki akal itu tadi, bahwa apa yang dia lakukan ternyata ada efeknya loh terhadap dia sendiri gitu. Kalau Nabila sendiri gimana? Kalau aku mungkin ini kali ya, aku bisa menyimpulkan bahwa dari dasar teori yang dikemukakan Plato ini antara pemikiran Parmenides dengan Herakleitos ini tuh mengenai segala hal yang ada saat ini tidak akan mengalami perubahan, tidak terlahir dan tidak mati gitu. Hal ini tuh bisa dilihat dari Phil yang mencoba bunuh diri berulang kali, terjun dari ketinggian, terus menabrakkan diri ke kereta, terus dia juga menjatuhkan mobil yang dia kendarai bersamaan dengan marmut, terus menyetrum dirinya. Itu tuh bisa dibilang segala hal yang ada saat ini tuh tidak akan mengalami perubahan gitu. Gitu aja sih kalau dari aku. Jadi kesimpulannya mungkin bisa kita lihat ya. Jadi dari pemikiran sejarah ini ternyata ada relevannya gitu dalam hidup kita. Bagaimana dari apa yang sebelum-sebelumnya dikemukakan oleh pemikiran filsuf-filsuf kita, ternyata lah kok emang ada gitu kejadiannya dengan apa yang dialami oleh film ini gitu. Jadi semisalkan kayak dia mencoba untuk bunuh diri, ternyata ada di pemikiran dari satu para filsuf kita, dan bagaimana dia menjalani hidupnya dengan berbagai rintangan dan hambatan yang dia ketahui gitu sebelumnya. Seperti yang kita ketahui bahwa ternyata ada relevansinya antara sejarah pemikiran dengan film yang ini kita tonton tadi. Oke, sampai sini saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih telah mendengar podcast kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita dapat berjumpa di lain waktu. Terima kasih.